Jumpa lagi pemirsa yang berbahagia dimanapun Anda berada. Shalom. Saat ini saya ingin berbicara mengenai satu topik, yaitu tentang mati terhadap daging. Di dalam Galatia pasal 5 ayat yang ke-24, demikian firman Tuhan. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah mematikan daging dengan seluruh hawa nafsu dan keinginannya. Perhatikan frase telah menyalibkan daging. Di sini ada kata telah. Jadi, jikalau saudara dan saya atau siapapun kita yang belum menyalibkan daging kita, maka harus dan wajib hukumnya untuk menyalibkannya. Karena jelas dikatakan telah, padahal kita belum. Misalnya, kecuali memang jika kita merasa kita bukan milik Kristus. Kalau demikian selesai, nggak masalah. Teruskan saja. Nah, kemudian Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-6. Firman Tuhan demikian. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Di sini keinginan daging adalah maut. Artinya hidup dalam kebinasaan, dalam kekekalan, terpisah bersama Allah. Tapi keinginan roh adalah Roh Kudus yang tinggal di dalam diri kita. Keinginannya adalah hidup dan damai sejahtera. Artinya pun sama. Hidup dalam kekekalan. Hanya bedanya, hidup kekal bersama Allah di dalam sorga yang mulia dan indah. Lalu mengapa kita harus menyalibkan daging? Jawabannya Roma 8 ayat 6 tadi. Karena keinginan daging adalah maut yang membawa kita kepada kebinasaan. Tetapi keinginan roh itu adalah hidup dan damai sejahtera. Dan ayat yang ke-7, keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk pada hukum Allah. Ayat yang ke-8, orang yang hidup di dalam daging, maka Allah tidak berkenan kepadanya. Karena orang yang hidup di dalam daging, maka ia menjadikan Allah musuh dan seterunya. Itulah sebabnya daging kita harus dimatikan dengan cara disalibkan. Nah, idealnya orang yang hidup di dalam Kristus itu tidak lagi hidup di dalam daging, karena Roh Kudus tinggal di dalam dirinya. Tetapi faktanya adalah masih banyak orang Kristen, orang percaya yang hidup di dalam daging dan hidup menurut keinginan dagingnya. Mengapa demikian? Jawabannya adalah karena pada awalnya manusia pertama itu hidup benar, tidak berdosa, hidup dalam ketaatan yang total kepada Allah, hidup selaras dengan tuntunan Roh Allah yang ada di dalam dirinya. Tetapi ketika oleh kehendak bebasnya manusia itu lebih memilih untuk melanggar firman Allah dengan memakan buah tentang pohon pengetahuan yang baik dan jahat tersebut, maka ia berdosa. Artinya ia kehilangan kemuliaan Allah, karena Roh Allah yang ada di dalam dirinya meninggalkan dia dan tidak ada lagi. Sejak itulah manusia hidup dalam pemberontakan dan tidak dapat lagi hidup menurut
kebenaran firman Allah. Karena telah dibelenggu dan dikuasai oleh dosa yang membuat dia menjadi manusia celaka yang pasti akan mengalami maut, hidup dalam kebinasaan kekal. Tetapi oleh karena besarnya anugerah daripada Allah Bapa di dalam Yesus Kristus Tuhan kita, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya, yaitu kepada Tuhan Yesus, akan mengalami pemulihan lewat kelahiran baru yang dikerjakan oleh Roh Kudus yang ada di dalam dirinya, menjadi ciptaan baru di dalam Kristus. Di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat ke-17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Sesungguhnya yang lama telah berlalu. Tetapi sekalipun kita telah menerima keselamatan dan menjadi ciptaan baru di dalam Yesus Kristus, di mana Roh Kudus tinggal di dalam diri kita, namun tubuh manusia kita, yaitu tubuh fisik atau tubuh daging, yang secara keseluruhan merupakan sebuah entitas atau keberadaan yang aktif di dalam diri kita, tubuh daging tersebut telah terlanjur dikuasai oleh dosa dan memiliki sifat-sifat serta tabiat dosa tersebut. Ini persoalannya. Oleh karena itu, jika tubuh daging kita ini tidak dikendalikan dengan cara dimatikan atau disalibkan keinginannya, maka ia akan menjadi sangat dominan dan akan menguasai hidup kita. Dan kehidupan yang dikuasai oleh daging itu sangat berbahaya bagi kita. Karena perbuatan daging itu telah nyata dalam Galatia 5 ayat 19-21, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan lain sebagainya. Nah, ada hal yang harus kita ketahui, yaitu bahwa ketika kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita, maka Roh Kudus itu dikaruniakan Allah kepada kita dan berdiam di dalam manusia roh kita yang telah menjadi ciptaan baru di dalam diri kita. Oleh sebab itu, manusia roh ciptaan baru yang ada di dalam diri kita harus mengalami pertumbuhan secara rohani agar dewasa. Itulah sebabnya kita kenal dewasa rohani. Bagaimana kita bisa menjadi dewasa secara rohani akan saya bahas pada kesempatan yang lain. Ketika kita dewasa secara rohani, maka hidup kita itu dikuasai, dipimpin dan diatur oleh manusia roh yang telah dewasa yang ada di dalam diri kita. Dan manusia roh tersebut sudah pasti cocok, selaras dan taat pada tuntunan Roh Kudus. Sedangkan manusia daging yang telah dikuasai, dibelenggu oleh dosa, itu tidak akan pernah bisa takluk pada tuntunan Roh Kudus. Kemudian pertanyaannya, mengapa masih banyak orang percaya, orang Kristen yang hidupnya dikendalikan, dikuasai oleh daging? Jawabannya adalah karena manusia rohnya lemah, tidak kuat, karena tidak mengalami pertumbuhan secara rohani. Akibatnya manusia dagingnya yang dominan, bahkan sangat dominan, dan akhirnya menguasai hidupnya. Inilah yang disebut hidup di dalam daging, yang saya kontraskan dengan judul tema kita, yaitu hidup di dalam daging menjadi mati terhadap daging. Lalu
Apa sih yang dimaksud dengan mati terhadap daging? Demikian. Ketika seseorang atau sesuatu itu mati, maka dia tidak akan bisa bereaksi atau berbuat apa-apa. Apapun yang dilakukan orang terhadapnya. Contohnya seekor harimau yang baru saja mati, masih segar, matanya terbuka, terlihat membelalak, seolah melotot terhadap kita. Kemudian mulutnya menganga, taringnya terlihat sangat mengerikan, menyeramkan sekali. Dan kemudian Anda dekati, Anda masukkan jari Anda ke matanya, kemudian memegang taringnya, dan bahkan Anda pukul wajahnya, maka ia tidak akan berbuat apa-apa. Ia tetap diam, karena tidak bisa bereaksi lagi. Demikian juga hidup kita. Pada saat manusia daging kita mati karena telah disalibkan, apapun yang orang lakukan terhadap hidup kita, maka manusia daging tersebut tidak dapat bereaksi. Justru sebaliknya, manusia roh yang telah menjadi ciptaan baru yang ada di dalam diri kita, itulah yang beraksi dalam bentuk buah roh. Galatia 5 ayat yang ke-22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Berikut ini saya ingin mengajak kita semua menguji diri kita untuk mengetahui sebenarnya seberapa jauh sih daging kita itu telah mati. Dengan membuat beberapa pernyataan yang didahului dengan kata jika. Sebenarnya kita bisa buat banyak pernyataan, tetapi saya membatasi hanya 7 pernyataan yang didahului dengan kata jika. Saya menyebutnya 7 jika. Dan ke-7 jika ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, jika kita dilupakan, tidak diperhatikan, dan sengaja diterlantarkan, dan kita tidak merasa terluka terhadap perlakuan tersebut, itu artinya kita sedang mati terhadap daging. Jika yang kedua, jika kebaikan kita diceritakan sebagai kejelekan, keinginan kita ditolak, nasihat kita tidak dihiraukan, dan kita tidak mengizinkan amarah timbul di dalam hati kita. Kita juga tidak berusaha untuk membela diri, tapi kita tetap bisa tenang, sabar, dan berlapang dada menghadapi semuanya itu. Itu artinya kita sedang mati terhadap daging kita. Jika yang ketiga, jika kita puas dengan makan apa yang ada, dengan cuaca atau lingkungan, kita puas dengan pakaian yang ada, dengan situasi dan kondisi yang ada, dan kita mengartikan semuanya itu sebagai anugerah Tuhan bagi kita, itu artinya kita sedang mati terhadap daging kita. Jika kita berhadapan dengan kesia-siaan dan sesuatu yang tidak masuk akal, tetapi kita tetap bertahan, sama seperti apa yang Tuhan Yesus pernah alami, itu artinya kita sedang mati terhadap daging kita. Jika yang berikutnya, jika kita melihat orang lain menjadi makmur, berhasil, dan berprestasi, tetapi secara jujur kita bisa bersuka cita tanpa iri hati, sebaliknya kita puas dengan keadaan kita apa adanya, itu artinya kita sedang mati terhadap daging kita. Jika berikutnya, jika kita tidak marah, nama kita tidak disebut dalam percakapan, kita tidak sedang membuat catatan yang baik tentang diri kita yang pernah kita lakukan, dan kita tidak gatal telinga untuk mendengar pujian daripada orang lain, sebaliknya kita bisa hidup senang tanpa diekspos, dan identitas kita tidak diketahui orang banyak, itu artinya kita sedang mati terhadap daging.
Jika yang terakhir, jika kita bisa menerima teguran, kritikan sekalipun dari orang yang lebih rendah daripada kita, dan kita membiarkan diri kita dikoreksi, diperbaiki luar dalam, tanpa penolakan dalam hati, itu artinya kita sedang mati terhadap daging kita. Dan kita masih bisa membuat banyak jika titik-titik untuk menguji, untuk melatih, untuk mencari tahu sejauh mana sebenarnya daging kita itu telah mati. Tentunya kita rindu kedagingan kita makin hari makin dapat dimatikan, sehingga manusia roh kita itu yang keluar menyatakan kasih kemuliaan Allah. Karena itu sangat menyenangkan Tuhan dan menjadi berkat buat banyak orang. Yang terakhir, manusia yang pertama, Adam, itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Kejadian 1 ayat 26. Ketika manusia jatuh dalam dosa, maka gambar dan rupa Allah itu rusak di dalam diri manusia. Perhatikan, rusak, tidak hilang habis. Rusak artinya dapat diperbaiki. Kemudian Allah merancang keselamatan untuk memulihkan gambar dan rupa Allah yang telah rusak pada diri manusia, dengan cara mengutus dirinya sendiri, yaitu firman-Nya, sebagai anak tunggalnya ke dalam dunia dalam diri Yesus. Lewat Yesuslah pemulihan itu terjadi. Dan itu juga termasuk buat setiap kita orang yang percaya kepadanya. Sebagai orang yang percaya, kita diproyeksikan untuk menjadi serupa dengan Kristus. Roma 8 ayat yang ke-29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan keserupaan kita dengan Kristus itu adalah dalam hal karakter dan pola pikir. Nah, pemulihan yang sempurna itu baru terjadi pada saat kita hidup di dalam roh dan dituntun sepenuhnya oleh Roh Kudus. Bukan sebaliknya, hidup di dalam daging, tapi justru mati terhadap daging. Demikian firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati kita sekalian. Amin.